Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami, Delegasi SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, ingin menyampaikan argumentasi kami mengenai desain penguatan museum melalui perluasan jaringan kerjasama antar instansi nasional maupun internasional. Saya, Aulia Dewi Damayanti, sebagai pembicara pertama akan memberikan definisi umum dan juga definisi dasar argumen kami. Ada rekan kami, yaitu Torik Alfarizi sebagai pembicara kedua akan memberikan argumentasi. Poin-poin penting dalam argumen kami yang akan dikuatkan oleh Zaki Putra Sugiarto sebagai pembicara ketiga. Rekan-rekan sekalian, Museum Sumpah Pemuda merupakan salah satu simbol penting bagi perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan ini sudah berdiri sejak permulaan abad ke-20. Namun, untuk terus menjaga relevansinya, menarik minat generasi muda serta wisatawan, perlu adanya inovasi dalam pengelolaan dan juga penyajian kontennya. Salah satu cara efektif untuk mencapainya adalah dengan cara perluasan jaringan kerjasama dengan instansi-instansi yang memiliki pengaruh tinggi dan juga sumber daya baik di tingkat nasional maupun internasional. Perluasan jaringan kerjasama ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya. Tak luput dengan dokumen sejarah masa lampau, tentunya adalah kepemilikan negara yang wajib dijaga dan juga memberikan eksistensinya kepada masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama dengan instansi-instansi terkait akan membantu dalam pelaksanaan hal tersebut. Selanjutnya akan saya berikan kepada pembicara kedua. Terima kasih kepada pembicara pertama. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan 3 poin penting yang dapat diupayakan dalam perluasan jaringan kerjasama ini. Pertama, kerjasama dengan instansi nasional seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ketiga instansi pemerintahan tersebut dapat membentuk suatu program kerjasama yang akan membantu meningkatkan daya tarik museum melalui inovasi, teknologi, dan edukasi. Tentunya juga dengan bantuan langsung dari Lembaga Museum dan Cagar Budaya atau MCB. Seperti contohnya adalah mengadakan kunjungan Museum Sumpah Pemuda ke sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan sekaligus untuk mengenalkan eksistensi dari Museum Sumpah Pemuda di kalangan pelajar nasional. Kedua, dengan mengadakan kerjasama kepada instansi atau komunitas yang bergerak di bidang teknologi digital seperti Google Arts and Culture dalam pemuatan informasi profil Museum Sumpah Pemuda untuk mengekspansi daya tarik museum pada artikel daring yang tentunya akan mencakup dan meluas ke khalayak internasional karena artikel tak hanya dapat memuat satu bahasa saja. Ketiga, kerjasama ini juga dapat membuka peluang diversifikasi sumber pendanaan, pendanaan penunjang museum dan pengembangan program-program inovatif, misalnya melalui kemitraan dengan lembaga internasional seperti International Council of Museums atau ICOM dalam penunjang operasional pelestarian benda-benda peninggalan di museum tersebut. Juga dalam pembentukan acara-acara untuk menyosialisasikan isi museum tersebut. Akan dilanjutkan oleh pembicara 3. Terima kasih kepada pembicara kedua. Saya akan memperkuat argumen yang telah diberikan sebelumnya dengan beberapa poin penting. Pertama, perluasan kerjasama antar institut memainkan peran kunci dalam memperkuat diplomasi sejarah Indonesia. Diplomasi sejarah adalah alat yang sangat efektif untuk mempererat hubungan antar negara melalui pemahaman bersama tentang peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di masa lampau. Yang kedua, kerjasama ini juga sangat penting untuk penguatan edukasi dan penelitian sejarah. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan yang tinggi. Kerjasama internasional adalah salah satu strategi untuk meningkatkan mutu penelitian dan pendidikan. Dengan adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional ini, seperti contohnya ICOM dan juga UNESCO, Museum Sumpah Pemuda dapat berperan sebagai pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sejarah yang diakui di tingkatan global. Kemudian ada yang ketiga, penguatan museum melalui jaringan kerjasama ini sejalan dengan semangat gotong royong dan kerjasama, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila Sila ketiga Persatuan Indonesia. Ini bukan hanya tentang museum,
tetapi bagaimana kita menjaga, melestarikan, dan menguatkan jati diri bangsa kita melalui pelestarian dan pengembangan kesadaran tentang sejarah. Oleh karena itu, jelas bahwa memperluas jaringan kerjasama ini bukan hanya tentang modernisasi museum, tetapi juga tentang memperkuat identitas sejarah kita, serta memajukan kepentingan bangsa kita di kancah internasional. Saya kembalikan lagi ke pembicara pertama. Terima kasih kepada pembicara ketiga telah memperkuat argumen dari pembicara kedua. Terima kasih juga kepada pembicara kedua telah memberikan argumennya. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.